Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali bersama saya Pendeta Max Sonit. Pada malam hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan tentang bagaimana kita bersikap ketika kita berada dalam sebuah proses pencobaan, atau ketika kita sedang ada dalam masalah, bagaimana kita bersikap. Karena saya melihat bahwa terkadang beberapa orang salah memahami bahwa sebenarnya apakah di waktu saya sedang dalam pencobaan seperti ini, apakah saya harus bersabar? Apakah saya harus menunggu atau saya harus bertindak? Di antara kebingungan ini, beberapa orang merasa begitu lama proses ini. Dan beberapa orang mulai mempersalahkan sesama, mempersalahkan keadaan, bahkan mungkin mempersalahkan Tuhan. Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersikap ketika berada dalam sebuah pencobaan, sebuah proses pencobaan, atau ketika kita sedang dalam sebuah masalah. Apakah kita harus bersabar menanti, atau sebaliknya kita harus bertindak? Ini ayat yang kita akan baca, Yakobus pasal 5 ayat 10 dan ayat 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu memahami bagaimana cara kita bersikap ketika kita ada dalam pencobaan. Pencobaan yang kita alami secara garis besar, saya ingin ingatkan, pencobaan itu tidak sama. Sebab secara garis besar, pencobaan yang kita alami itu adalah seperti, kalau saya ambil contoh teladan para nabi, maka minimal bentuk dari pencobaan kita ada dua model atau dua jenis. Yang pertama adalah versi Ayub, dan yang kedua adalah versi Yunus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sikap ketika kita mengalami pencobaan versi Ayub dan ketika kita mengalami pencobaan versi Yunus adalah dua keadaan yang berbeda. Nah, kadang-kadang kita tertukar tempat. Kita mengalami seperti Ayub, tetapi kita bersikap seperti Yunus, atau sebaliknya, keadaan kita seperti Yunus, tetapi kita bersikap seperti Ayub. Padahal saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan model, sesuai dengan bentuk persoalan, kita perlu pahami, kita perlu cermati dengan baik, agar kita tidak salah dalam bersikap, sehingga kita tidak mempersalahkan siapapun. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, kita tidak menyalahkan Tuhan, ya. Jadi mari kita lihat bersama bahwa kalau lihat percobaan atau persoalan menurut versi Ayub dan versi Yunus, itu dua pencobaan yang berbeda, ya. Berbeda dari sisi proses berdoa, dari sisi sikap, berbeda dari sisi hasil akhir, dan berbeda dari sisi penyebab.
Mari kita lihat, saya bagikan yang pertama adalah kalau pencobaan versi Ayub, maka itu bersifat ujian. Tetapi kalau kita mengalami pencobaan versi Yunus, itu bukan ujian. Itu adalah teguran. Jadi bedakan ya. Kalau saya mengalami seperti Ayub, Ayub dalam konteks ini adalah orang yang sudah betul-betul jaga hidupnya, sudah betul-betul saleh, bukan berarti tanpa dosa, tetapi orang sesamanya dia adalah orang yang di atas semua orang, rata-rata tingkat hidup benarnya. Jadi kalau kita seperti Ayub, kita sudah jaga hidup kita, kemudian kita masih dikenai, masih bertemu dengan persoalan, maka itu berarti pencobaan yang kita alami adalah bersifat ujian. Tetapi lain halnya kalau kita mengalami seperti pengalaman Yunus. Yunus, sifat dari masalah yang dihadapi bukanlah ujian, tetapi teguran. Jadi yang pertama, kalau kita mengalami seperti Ayub, kita harus mengerti, saya percaya saudara tahu persis hubungan saudara dengan Tuhan. Saya tidak tahu tentang saudara, tapi saya tahu tentang diri saya dan Tuhan. Kalau saya dan Tuhan itu beres, tentunya saya tahu. Saya tahu saya beres atau tidak dengan Tuhan. Saya tahu hidup saya beres atau tidak dengan Tuhan, dan juga saudara tahu. Jadi kalau saudara pasti yakin bahwa hidup saudara seperti Ayub, maka ketika bertemu pencobaan, maka saudara harus melihat itu sebagai sifatnya adalah sebagai sebuah ujian. Tetapi kalau saya merasakan, kalau saya tahu bahwa saya ada sebuah kesalahan, maka pencobaan yang saya alami bukanlah bersifat ujian, tetapi bersifat teguran. Kalau tidak mau dibilang hukuman, tapi disebut teguran. Jadi lihat secara proporsional. Ayub mengalami pencobaan karena dia sudah jaga hidupnya, hidup benar. Maka ketika ia mengalami pencobaan, maka jenis daripada pencobaan Ayub adalah sebuah ujian. Tetapi jenis pencobaan daripada Yunus bukan ujian, tetapi teguran. Jadi bisa bedakan ya, bahwa ujian dan teguran sama-sama kita bisa bertemu masalah, tapi sifatnya berbeda. Kalau saya alami seperti Ayub, saya bersyukur, maka kita mendapatkan kesempatan untuk makin dimurnikan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita seperti Yunus, maka kita harus sadari ini bukan sesuatu yang lain, tetapi ini adalah sebuah teguran. Jadi teguran itu berguna untuk saudara dan saya. Barang siapa Tuhan kasihi, ia kuhajar dan kutegur. Kemudian yang kedua, kalau saudara melihat versi Ayub dan versi Yunus, kalau dari segi durasi, kalau untuk peristiwa pencobaan Yunus dan pencobaan Ayub, khusus Ayub, maka kita boleh dari segi durasi melihat itu menurut waktu Tuhan. Selesai kapan? Menurut waktu Tuhan. Maka di dalam pencobaan versi Ayub kita bisa menyanyi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita bisa bersabar, nyanyi sabar dalam susah sukarmu. Tetapi kalau kita dalam versi pencobaan yang seperti Yunus, kita tidak cocok menyanyi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena keadaan Yunus itu tergantung pada Yunus, bukan tergantung pada Tuhan. Kalau Yunus merespon, kalau Yunus cepat bersikap benar, maka gelombang itu akan berhenti. Tapi kalau versi Ayub, itu
Itu tergantung waktu Tuhan, kapan Tuhan memulihkan. Jadi dua jenis pencobaan ini berbeda. Kadang-kadang ada orang kena pencobaan karena kesalahan sendiri, tapi dia bernyanyi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan terputar Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Kalau kita mengalami seperti Ayub, maka kita dapat menyanyi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang selanjutnya, jika kita melihat keadaan Ayub, maka jalan keluar daripada pencobaan versi Ayub adalah kita bersabar. Bersabar saja, saudara. Kalau saudara sudah hidup benar, sudah jujur, sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tidak melawan Tuhan, maka saudara-saudara, jalan keluarnya adalah saudara bersabar saja. Tapi kalau saudara mengalami seperti Yunus, jalan keluarnya bukan bersabar, tetapi bertobat. Ya, kalau persoalan kita masuk jenis atau versi Yunus, maka jalan keluarnya bukan bersabar, tapi jalan keluarnya adalah bertobat. Ya, jadi jelas, kalau kita mengalami seperti Yunus, jangan bersabar. Kita harus bertindak untuk bertobat. Tapi kalau kita versi Ayub, maka jalan keluarnya adalah menanti waktu Tuhan, menanti selesainya pembentukan Tuhan. Kemudian kalau versi pencobaan Ayub, maka hasil pencobaannya akan membuat kita naik level. Kalau kita bertahan, kita akan naik level. Tetapi kalau saudara ada di versi Yunus, maka hasil pencobaan itu tandanya akan membuat kita kembali ke jalan Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Jadi kalau versi Ayub, hasil pencobaannya adalah kita akan naik level. Tadinya kita ada di level tertentu, setelah selesai kita naik level ke level yang lebih tinggi. Tetapi kalau pengalaman seperti Yunus, hasil akhirnya adalah kita dikembalikan ke jalan yang semula. Kita belum naik level karena pengalaman Yunus justru dia berada di bawah titik nadir. Dia harus kembali ke posisi semula. Dia kembali ke jalan Tuhan. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita mengalami pencobaan versi Yunus. Ya, hasil akhirnya bagi Ayub dia naik level, bagi Yunus dia kembali ke jalan Tuhan. Kembali ke agenda Tuhan yang semula. Ia ditugaskan ke Niniwe dan dia kembali lagi seperti waktu ia menerima perintah pertama kali. Kemudian khusus untuk Ayub, soal kepentingan ya. Ketika pencobaan seperti Ayub, maka pencobaan itu kepentingan Tuhan di dalamnya adalah supaya orang makin kenal siapa Tuhan. Orang makin kenal. Ayub sampai bicara, dahulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, tapi sekarang aku mengenal Tuhan dari apa yang aku alami sendiri. Jadi pengalaman Ayub lewat pencobaan justru menghasilkan dia makin kenal Tuhan, ya. Kepentingan Tuhan di situ adalah orang makin kenal Tuhan, makin kenal pribadi Tuhan. Tetapi kepentingan pencobaan seperti pengalaman Yunus, di situ orang justru makin kenal mana jalan Tuhan, mana yang bukan jalan Tuhan, mana yang jalan Tuhan kehendaki, mana jalan yang Tuhan tidak kehendaki, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana agenda yang sesuai hati Tuhan, mana agenda kita yang tidak sesuai hati Tuhan. Jadi secara proporsional saya ingin berbagi pada pertemuan malam hari ini bahwa kalau kita berada dalam sebuah persoalan pencobaan hidup,
Jangan sampai kita salah paham. Sekali lagi, jangan salah paham dan salah bersikap. Sebab ada banyak orang hidup seperti Yunus, tetapi selalu memperkatakan waktu Tuhan waktu yang terbaik. Dia bersabar, dia bertekun. Tetapi persoalan kalau Yunus, tidak ada jalan lain selain bertobat. Tidak ada jalan lain selain bertobat. Karena kalau kita alami seperti Ayub, maka kita dapat bersabar dalam proses Tuhan. Jadi secara proporsional kita harus tempatkan sikap kita secara tepat, agar ketika kita mengalami dan menjalani pencobaan, kita tidak salah bersikap, sehingga kita tidak salahkan siapa-siapa. Kalau saya mengalami seperti Yunus, saya yakin Tuhan mau saya bertobat. Kalau saya mengalami seperti Yunus, saya kembali ke jalan Tuhan. Tapi kalau saya mengalami seperti Ayub, maka saya harus bertekun, bersabar sampai pemulihan itu tiba. Jadi, saya berharap kita dapat memahami, dapat menempatkan diri secara tepat ketika kita bertemu, menghadapi, menjalani pencobaan. Dan dari pemahaman hari ini, kita dapat menempatkan diri ada di posisi mana kita, agar solusinya tepat bagi kita. Saat kita bersabar seperti Ayub, karena pencobaan kita model Ayub, maka Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Ketika kita bertobat karena kita mengalami pencobaan versi Yunus, maka Tuhan mengembalikan kita pada rancangannya yang semula. Yunus kembali dipakai Tuhan, kembali ditugaskan ke Niniwe. Dan inilah sikap yang telah membuat Yunus diberkati Tuhan, Ayub diberkati Tuhan, karena mereka menempatkan sikap secara tepat pada jenis pencobaan yang berbeda. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Selamat malam. Shalom.